Assalamualaikum Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah bergabung bersama kami pada saat ini. Saat ini kami akan menyampaikan presentasi kami mengenai kelainan kulit pada penyakit diabetes atau penyakit gula. Ya, penyakit diabetes atau orang sering bilangnya diabetes mellitus atau sering disingkat DM ataupun juga sering disebut penyakit gula merupakan penyakit yang masih banyak dialami masyarakat di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, di dunia pun penyakit ini masih banyak dialami oleh masyarakat di dunia. Penyakit diabetes ini pada saat pandemi COVID-19 saat ini merupakan penyakit yang harus kita waspadai. Karena apa? Ternyata penyakit ini merupakan penyakit pemberat pada COVID-19. Sehingga penyakit diabetes sendiri harus kita waspadai. Apabila kita sudah tahu bahwa kita menderita ataupun mengidap diabetes mellitus, tentunya kita sudah akan lebih waspada. Tetapi yang bahayanya apabila kita tidak tahu bahwa kita ini penderita penyakit DM, sehingga kita tidak waspada ataupun tidak merasa perlu lebih memperhatikan penyakitnya. Tanda dan gejala penyakit diabetes itu ada banyak dan yang paling mudah dikenali adalah salah satunya tanda ataupun gejala yang kita jumpai pada kulit kita. Karena kulit merupakan organ tubuh yang paling luar, jadi apabila kulit mengalami kelainan ataupun penyakit akan mudah dilihat tanda-tanda dan gejalanya. Ya, pada saat ini kita akan mencoba lebih mengetahui sebenarnya bagaimana tanda dan gejala penyakit diabetes mellitus pada kulit. Oke, kita mulai yang pertama. Tanda dan gejala penyakit diabetes pada kulit yang paling sering dijumpai adalah kulit kering dan gatal. Jadi penderita DM itu kulitnya lebih kering dari kulit orang normal biasa. Hal ini terjadi karena adanya gangguan pembuluh darah di kulit. Jadi kulitnya kurang mendapat suplai dari darah sehingga kulitnya lebih kering. Kulit kering pada diabetes ini walaupun tidak mengalami penyakit atau tidak terkena penyakit apapun akan terasa lebih gatal dari biasanya. Jadi kulit ini unik ya Bu, Bapak, kalau dia kulit kita kering ini walaupun tidak ada penyakit di atasnya tapi kita akan merasa gatal. Demikian juga gatal dapat disebabkan karena respon badan kita terhadap kadar gula yang sangat tinggi di dalam darah. Jadi kulitnya akan merasakan sensasi gatal. Gatal pada penderita diabetes ini berbeda dengan gatal pada penyakit yang lainnya. Pada penyakit diabetes ini gatalnya itu akan dirasakan di seluruh tubuh. Berbeda dengan penyakit alergi ataupun penyakit infeksi, biasanya gatal akan timbul di tempat-tempat yang mengalami alergi saja. Tetapi pada penderita DM, gatalnya ini terjadi di seluruh tubuh. Oke, ini gambarnya dapat kita lihat kulit pada penderita DM itu biasanya kering, jauh lebih kering dari kulit normal dan bahkan dapat terlihat sisik-sisik halus karena kulitnya terlalu kering sehingga terkelupas. Oke, yang kedua adalah tanda pada kulit penderita DM itu adalah kulitnya itu tebal dan kasar ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita raba seperti meraba bludru. Nah, penyakit ini dalam bahasa medisnya disebut akanthosis nigricans. Akanthosis nigricans ini merupakan gambaran DM yang paling sering dan mudah dikenali. Kalau sekali lihat, kita akan ingat biasanya ya akan tahu bahwa ini adalah penyakit yang dapat disebabkan oleh tingginya kadar gula darah. Di sini tampak kulit terasa lebih tebal, kasar, berwarna coklat kehitaman dan kalau kita raba seperti beludru karena dia permukaannya kasar ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Seringnya kelainan ini kita jumpai pada daerah lipatan. Paling sering adalah di leher bagian belakang. Yuk kita lihat seperti apa gambarnya. Ya, ini dia.
Ini yang disebut akanthosis nigricans. Ini fotonya adalah di daerah leher bagian belakang. Kalau kita lihat tampak lehernya ini kulitnya warnanya hitam, coklat kehitaman, permukaannya tuh kasar, dan kalau kita raba akan seperti kita meraba beludru. Ya, ini ada gambarnya lagi. Ini di leher bagian depan sama ya bapak-bapak, ibu-ibu. Ini tampak kulitnya coklat kehitaman dan kasar serta tebal. Nah, selain di leher bagian depan bisa juga mengenai leher bagian belakang, tapi bisa juga mengenai daerah-daerah lipatan kulit yang lain. Ini ketiak ya, gambarannya mirip tetapi lokasinya bisa di mana saja di daerah lipatan. Oke, selanjutnya adalah kulit yang berbeda pada penderita diabetes adalah kulit penderita diabetes itu bisa terasa tebal dan keras. Bahasa medisnya disebut sklerotik diabetes. Di sini selain kulitnya terasa tebal dan kaku, sendi-sendinya juga sulit digerakkan. Digerakannya tentunya secara maksimal, tidak seperti orang normal yang lain. Ya, kita lihat seperti apa. Nah, ini dia. Bisa kita lihat kulitnya ini lebih tebal dari biasanya, bahkan di beberapa tempat seperti ini dekat sendi ini kulitnya malah kelihatan licin karena kalau kita raba kulitnya itu lebih keras, dia kaku rasanya, oleh penderitanya terasa kaku. Nah, gambar ini dia. Karena kakunya sendi, maka sendi itu tidak bisa digerakkan secara maksimal. Jadi apabila orang normal mengatupkan tangannya bisa sampai rapat, tetapi penderita diabetes tidak, sehingga seperti agak sedikit menelungkup tangannya. Padahal ini bukan disengaja ya Bapak Ibu, memang penderitanya tidak bisa mengatupkan tangannya sampai rapat karena sendinya kaku. Oke, ya. Selanjutnya adalah kelainan kulit pada penderita DM adalah sering timbul bintil-bintil seperti lemak. Di sini bahasa medisnya adalah xanthoma eruptif. Gambarannya bisa berupa bintil kecil berwarna merah kekuningan yang kalau bergabung akan membentuk kulit yang tebal. Biasanya akan dijumpai di daerah bokong, tangan ataupun kaki. Ini maksudnya lengan dan tungkai kita ya Bapak Ibu ya. Ya, gambarannya seperti ini ya. Lihat, kulitnya itu banyak benjolan-benjolan lemaknya seperti jerawat di wajah ya Bapak Ibu, tapi ini di badan. Ya, ini kulitnya banyak lemak-lemak nih, kalau kita lihat dari dekat nampak seperti benjolan-benjolan lemak di atas permukaan kulitnya. Ya, ini dia. Kalau kita raba ini keras ya Bapak Ibu, ini tengahnya bukannya nanah tapi lemak-lemak kecil ini isinya. Nah, ini dia banyak di daerah bokong, sering dijumpai di daerah bokong, jadi kulit bokongnya terasa kasar. Oke, kelainan pada penderita diabetes yang lain adalah infeksi kulit. Jadi penderita diabetes itu lebih mudah terkena infeksi kulit dibandingkan orang normal. Bisa berupa infeksi bakteri ataupun jamur. Nah, ini contohnya yang pertama adalah infeksi jamur. Jadi ini seperti ini ya, kutu-kutu air di kaki, di sela-sela kaki. Tampak ini sela-sela kakinya putih, kulitnya ini juga namanya maserasi. Jadi kalau kita kerok itu kulitnya gampang terkelupas. Ini lunak ya. Ini namanya maserasi pada penderita jamur. Nah, ini juga muncul jamur di sela-sela lipat paha atau selangkangan. Nah, ini juga bisa tumbuh jamur di ketiak, di sela ketiak. Oke, juga bisa tumbuh jamur pada kuku kaki. Nah, ini contohnya jamur-jamur pada kuku kaki lebih mudah diderita oleh penderita diabetes. Selanjutnya juga infeksi bakteri. Nah, ini namanya infeksi bakteri pada kulit, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi bintil-bintilnya lemak, ini bintil-bintilnya isinya nanah. Ya, jadi penderita diabetes gampang terkena infeksi bakteri. Ini adalah selulitis, namanya infeksi bakteri yang lebih parah. Ini bisa kita lihat kakinya merah ya, sangat merah. Ini harus masuk rumah sakit biasanya apabila kita menderita penyakit ini.
Selanjutnya adalah, nah ini juga kelainan kulit yang sering dijumpai pada penderita diabetes adalah luka diabetes atau sering disebut ulkus diabetik, di mana awalnya kulitnya itu akan terasa menebal, lalu menghitam dan muncul luka kecil yang tidak terasa sakit yang kemudian makin lama makin membesar. Penyakit ini apabila berlanjut dapat menyebabkan kaki harus diamputasi, harus dipotong, sehingga ini harus sangat kita waspadai. Seringnya dijumpai di daerah kaki. Nah, ini dia luka-luka seperti ini yang harus diwaspadai pada penderita diabetes. Ini dia ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, lukanya tidak sakit tetapi akan terus melebar. Ya, selanjutnya adalah bercak kuning dengan adanya pembuluh darah yang pada bahasa medisnya disebut nekrobiosis lipoidika. Ini biasanya berupa benjolan kulit yang kemudian akan melebar, kulitnya itu akan lebih tebal dan lebih mengkilat seperti porselen dengan banyak pembuluh darah kecil di tengahnya. Biasanya dijumpai di daerah kaki dan sering disertai dengan rasa gatal dan nyeri. Ini dia yang namanya nekrobiosis lipoidika, kulitnya lebih tebal, tetapi kalau kita lihat dia permukaannya lebih licin dari kulit di sekitarnya ya, dan banyak pembuluh darah di tengahnya. Ini juga. Oke. Selanjutnya ini juga masih nekrobiosis lipoidika ya, kita lihat kulitnya mengkilat dengan banyak pembuluh darah di tengahnya. Selanjutnya, kelainan kulit pada diabetes adalah adanya bercak-bercak kulit yang disebut dermopati diabetik. Ini biasanya berupa bercak kecil berwarna merah kecoklatan, tidak gatal ataupun sakit dan dapat sembuh sendiri, tetapi meninggalkan kulit yang lebih cekung, lebih masuk gitu ya, kulitnya tidak rata, jadi seperti berbopeng, bergelombang sedikit ke bawah. Biasanya juga ini sering dijumpai di daerah kaki. Nah, ini dia adanya bercak-bercak pada kulit, bercak coklat kehitaman ya. Nah, ini apabila nanti sudah sembuh akan tampak kulitnya lebih cekung ke dalam. Ada bekasnya ya, tidak bisa normal kembali seperti semula. Oke, selanjutnya kelainan kulit pada DM adalah sering kulit orang yang menderita diabetes itu sering melepuh, disebut diabetikorum bullosis dalam bahasa medisnya. Ini biasanya lepuh ini muncul tiba-tiba dan di tungkai bawah. Sekali lagi ini kelainannya sering pada kaki ataupun tungkai bawah. Nah, ini dia, jadi ini tiba-tiba lepuh tanpa ada sebabnya, kulitnya tiba-tiba melepuh dan kemudian apabila lepuhnya pecah akan meninggalkan daerah luka-luka bekas lepuh tadi. Bisa yang dangkal seperti ini ataupun bekas yang dalam seperti ini. Ya, ini lagi di buku-buku jari tangan bisa juga muncul ataupun di dekat-dekat jari kaki juga bisa muncul. Ya, selanjutnya ada juga kelainan kulit berupa bercak merah bulat atau yang sering disebut dalam bahasa kedokterannya granuloma annulare. Ini juga sering dijumpai pada penderita penyakit diabetes. Biasanya timbul bercak merah berbentuk lingkaran, ini nampak seperti cincin. Yuk kita lihat seperti apa. Ini dia, ada gambaran kulit berupa bulatan-bulatan, tengahnya lebih seperti normal, jadi nampak kelainannya seperti bulat seperti cincin. Ini di kaki ya, ini juga di tungkai bawah dan ini bisa juga dijumpai pada tangan. Oke, selanjutnya adalah bisa juga terjadi bercak ataupun kulit yang tebal di sekitar mata. Ini disebut santelasma. Bercak ini kekuningan seperti lemak, licin dan mengkilap. Dan ini timbul di sekitar mata, terutama sering dijumpai di sudut kelopak mata. Ini dia. Jadi ada bercak-bercak lemak yang datar, bisa di hanya ujung-ujung mata. Ini yang masih berupa bintil, kita lihat. Nah, bisa juga seperti ini nih, masih bintil, ini juga masih bintil hanya di sudut mata. Ini sudah mulai ke sudut mata atas dan bawah, dan gambar yang terakhir ini sudah ke seluruh hampir seluruh lingkar mata. Ya, kelainan selanjutnya adalah benjolan-benjolan kecil seperti kutil yang sering kita sebut dengan skin tag.
Benjolan ini seperti tai lalat atau kutil, biasanya sering di daerah leher, tapi dapat juga dijumpai di wajah ataupun badan. Nah, ini dia. Jadi ada seperti bintil-bintil atau kutil-kutil kecil di leher, terutama ya yang kita sebut dengan skin tag. Nah, ini juga bintil-bintilnya bisa sangat banyak meluas ke wajah ataupun sampai ke dada ataupun ke badan yang lain. Ya, terima kasih kami ucapkan. Jadi itu tadi sudah kita bahas mengenai kelainan-kelainan kulit yang sering timbul pada penderita diabetes. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua sehingga kita dapat mengenali gejala-gejala pada kulit yang dapat diderita oleh penderita sakit gula ataupun diabetes mellitus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.